itu Surya Paloh. Nggih. Oh asik. Surya Paloh. Inisiator. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat malam rahayu. Para pamirsa Pagak TV wonten tlatah pundi kemawon dalu menika kula wonten Dewan Kesenian Malang. Lah sampun pinten dinten iki wonten pameran seni lukis ingkang pundi para sederek kekalih ingkang sampun wonten sanding kula niki badhe njlentrehaken dunungipun lan njlentrehaken kegiatan menika dumateng para sederek. Mugi-mugi dalu menika panjenengan tansah mirsani lan sugeng dalu. Supaya lebih jelas dulur adicara mbegejes maton niki langsung kula nyumanggaaken piyambakipun supados nepangaken rumiyin. Monggo. Maaf bahasa Jawa saya jelek, jadi nanti campur-campur nggih. Nggih sugeng dalu para pemirsa. Kenalkan saya Bung Yon, panjangnya Yon Wahyono. Saya didapuk sebagai panitia pelaksana, jadi mewakili teman-teman yang pameran di sini. Pameran yang pertama itu kami gagas di Batu, kira-kira 3 tahun yang lalu di Pondok Raos Batu. Temanya masih sama, yaitu Spirit from the East, jadi spirit dari timur, itu bisa dari Jawa, Indonesia maupun ya pokoknya bukan Eropa atau Amerika itu. Untuk periode yang pertama kita bisa longgar, loh, begejesan ya dalam menyelenggarakan kegiatan itu. Tetapi pada saat yang kedua ini kita tetap tidak mau kalah ibaratnya dengan situasi pandemi yang meresahkan masyarakat ini. Justru pada saat pandemi sudah mulai berkurang, pertanyaannya, kon niku lha apa? Mosok kate meneng tok ae. Nah, akhirnya kita sepakat kembali dan ketika kita kembangkan pesertanya menjadi 11 orang, ada dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tulungagung, ya. Itu semua karena salah satu teman kita, Setioko, yang sejak muda kita memang selalu bergulat dan action terus ya. Dasarnya orang seni rupa kan lega obah gak gaya gitu seni rupa. Artinya bukan gaya tok asal gaya, bukan gondrongnya tok, kita punya prinsip yo gondrong sak karyane rek. Wah, artinya ya mutu. Saya ketemu Mas Yoko itu tahun 70-an. Ya. Itu sendirilah kalau 70 sekarang tahun ini bersahabat lebih dari 40. Kemudian di dalam kegiatan ini intinya apa yang bisa kita tawarkan kepada bangsa awak, juga kepada orang yang di luar bangsa awak. Salah satu yang kita miliki memang, kita tidak mengais-ngais yang tersisa di dalam seni tradisi atau kekuatan dari timur ini, tetapi justru kita epok-epok ngono koyo Bung Karno lah nggali nilai-nilai yang terdalam di dalam kesenian ini. Jadi ayo kita gali, kita resapi, kita aktualisasikan. Boleh cara Jawa ini diapa Bung? Diaktualisasi itu ditawarkan kembali ya. Nah, hasil dari penggalian kami ini ya saat inilah kita coba selentrekan, kita laporkan kepada publik. Jadi pertanggungan ini salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang seniman ya kepada masyarakat. Kita nggak bisa lagi hanya di
kotak studio, kita di teman sendiri, tetapi publik. Karena kita hidup di masyarakat yang luas, kita individu, tapi juga masyarakat sosial. Kemudian yang lebih penting lagi, perlu dicatat bahwa di dalam pandemi ini, pelukis tidak terdiam sendiri, terpaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kemudian pelukis juga ingin mengajak masyarakat, kita tidak takut dengan COVID, tetapi kita memahami bahwa COVID itu berbahaya. Pada saat kita pembukaan juga protokol kesehatan kita lakukan. Kemudian yang lebih penting lagi, semua yang dikerjakan oleh panitia itu bertujuan untuk memberikan peluang harkat hidup teman-teman yang lain, memberikan pekerjaan kepada orang lain, mulai membuat kanvas, membuat figura, kemudian transportasi, lampu juga akhirnya mereka itu juga dapat imbalan. Jadi potensi ekonomi, waduh, kayak pelukis itu. Maksudnya betul memang kita nggak bisa diam lagi. Sedikit banyak kan memberi efek sosial ya, memberi pekerjaan kepada yang lain. Sementara banyak masyarakat yang sambat tok gak lapo-lapo gitu. Jadi itulah intinya bahwa pameran di Spirit from the East yang kedua ini, pertama memang godok seniman itu sendiri, kemudian yang kedua dengan harapan bahwa masyarakat diberi kesadaran bahwa COVID itu berbahaya, tetapi kita tidak bisa diam saja, tetapi kita harus paham langkah-langkah apa yang harus dikerjakan oleh masyarakat kita. Oke, semoga dengan kegiatan ini terbukalah masyarakat kita seperti kami coba lakukan hal seperti ini. Moga-moga kegiatan ini bermanfaat untuk yang lain. Saya kira untuk awal, saya kira cukup untuk mengawali obrolan begejesan ini. Oh, terima kasih Pak Gak TV. Matur sembah nuwun dumateng Bung Yon ya. Sampun njlentrehaken kathah nika ya. Jadi pemirsa, benar sekali di tengah pandemi ini serba repot. Mau melangkah ada penyakit yang berbahaya. Meskipun tidak tampak tapi betul adanya ya, corona ini. Tidak melangkah meneng tok ya apa. Ya, ini sudah level 2 Kota Malang alhamdulillah. Semoga depan ini bisa level 1 dan nanti sampai 0 ya atau selesai sehingga kegiatan para seniman Malang Raya ya termasuk Jogja tadi, Surabaya, Batu ini bisa eksis kembali ya. Terutama ya Malang dan umumnya ya seluruh Indonesia supaya bisa menghidupi keluarga dan seterusnya itu nanti endingnya. Sebelah kiri saya sedulur ini juga orang yang sudah top juga ya di Malang Raya, nanti bisa menjelaskan dirinya dan juga mengenai sejarah berkaitan dengan seni yang digeluti sampai saat ini, usia berapa mulainya dan seterusnya nih pemirsa. Nggih, matur nuwun para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng dalu rahayu. Mugi tansah karahayon ingkang sami pinanggih satuhu. Nanging ing wekdal menika kula nyuwun palilah badhe mbecanten basa Indonesia kemawon. Inggih, mugi-mugi obrolan kita menika saged udu-udu klungsu paribasane bisa menambahi sedikit pemahaman tentang seni itu sendiri yang kami para seniman geluti, kami pilih sebagai wilayah pilihan hidup. Itu sebagai makna kami berada di tengah kehidupan dalam kebudayaan ini sendiri. Jadi ini sesuatu pilihan yang serius, tidak ya toh,
Karena memang kami memilih pilihan yang di jalan yang sepi ya, jalan perenungan dan sebagainya. Baik, saya pikir mungkin saya bisa mulai dari tema yang diusung oleh panitia, Spirit from the East. Jadi kita ingin mengungkapkan, gitu, mengejawantahkan apa kepekaan jiwa hidup kami ini sebagai jiwa ketimuran. Nah, jiwa timur tentunya agak berbeda ya, bahkan berbeda ya. Secara teori itu dibedakan dengan jiwa barat misalnya. Jiwa barat itu bertumpu pada sains, pada ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi iptek kan itu ya. Jadi semuanya itu harus bisa terukur, semuanya itu harus bisa formal, verbal kan gitu ya. Tapi kalau di timur bukan itu yang menjadi keutamaannya, yaitu kasunyatan itu dilihat sebagai sesuatu kebenaran yang melampaui apa yang terlihat, apa yang nampak. Jadi bagi orang timur, segala sesuatu yang dihadapi ini sebagai sesuatu bacaan hidup gitu loh. Sehingga mengedepankan yang namanya pemahaman pengertian, rasa kan itu gitu. Nah, ketika ngerembuk pergumulan bagaimana kita mencapai suatu